Nah, ada yang menanyakan juga Bang Icang, ini apakah akan terjadi gempa susulan atau bagaimana? Karena saya lihat ini tadi kita waktu kemarin malam, geng, kita berangkat dari Pindrang ke Kota Mamuju ini, itu rata-rata pasang pen dari pinggir jalan, geng. Ini kan ketakutan-ketakutan gitu, nah apakah? Jadi Ya, oke. kalau kita bertanya apakah akan terjadi gempa susulan, iya. Oh, nah, ada yang isu beredar di lapangan. Konon katanya gempa yang terjadi di Mamuju ini itu bersumber dari Kota Palu. Apakah itu gempa sebelumnya? Terkait dengan efek dari hubungan dari kejadian yang ada di Palu. Ya. Di Palu itu kan adalah sesar aktif, patahan. Nah, kalau itu bergerak lagi maka akan terjadi gempa. Nah, mungkin kalau di situ ya pasti Palu yang akan merasakan atau seberapa besar dari efek kejadiannya. Cuman rangkaian-rangkaian gempa itu biasanya berimbas pada daerah lain. Misalkan kalau terjadi gempa di Palu, mungkin beberapa daerah lain itu akan mengalami hal yang sama, sama. Yo, halo sobat lawyers milenial. Nah, apa kabar kalian nih, geng? Kali ini kita lagi di Kota Mamuju, geng. Tepatnya di hotel kita. Nah, jadi untuk kabar terbaru terkait yang ada di Mamuju. Nah, kebetulan beberapa minggu pekan yang lalu sempat terjadi gempa, geng, yang mengguncang Kota Mamuju dan sekitarnya sekitar 6,2 skala Richter. Nah, itu berdampak sangat luas, geng. Bukan hanya bangunan rumah warga tetapi juga berdampak ke sektor-sektor yang lain. Nah, untuk itu kita akan menguliti. Nah, ini bahasa menguliti, geng. Mengupas tuntas apa penyebab gempa dan seperti apa proses terjadinya gempa. Apakah ada gempa susulan atau susulan sang mantan? Wah, itu lain cerita tuh, geng. Nah, kali ini kita akan ngobrol langsung dengan narasumber kita. Siapa lagi kalau bukan Insinyur Gunawan Muhammad Ihsan, STMT, ahli di bidang pertambangan dan geologi. Wah, ini nih kondisi di belakang, geng. Terkini di hotel kita, ya tempat karaoke itu, tempat hotel juga. Nah, ini kita sering nyanyi di sini, karaoke lah. Tapi karena kondisi habis gempa, nah ini, geng. Aduh, kita lihat dulu ya. Jadi ini kondisinya seperti ini, geng. Ini pasca gempa ini, pasca gempa, geng. Wah, ini ambruk, geng. Nah, ini cuma sebagian kecil dari rentetan gedung-gedung yang ambruk di Kota Mamuju. Nanti besok kita akan review kondisi-kondisi Mamuju lainnya atau keadaan di Kota Mamuju. Efek dari gempa 6,2 skala Richter yang mengguncang Kota Mamuju dan sekitarnya beberapa pekan yang lalu. Tapi karena kita fokus ke ilmu pengetahuan, berbagi pengetahuan apa penyebab gempa dan seperti apa proses gempa itu terjadi, apakah akan terjadi gempa susulan, kita akan ngobrol dengan pakarnya tentunya. Nah, ini saudara Bang Icang Gunawan. Oke, apa kabar ini Bang Icang? Ya, baik. ini kayaknya lagi fresh santai-santainya. Ini kita lagi santai-santai di Mamuju. Nah, Tadinya kita mau karaoke karena tempat yang biasa kita tempat di karaoke ini sudah tidak bisa. Iya. Kita duduk saja. Iya. Nah, Bang Icang Gunawan, ini sobat lawyers milenial menanti ingin mengetahui, kan kita ini segmennya berbagi pengalaman. Nah, boleh tidak dijelaskan sedikit mengapa gempa terjadi di Mamuju? Jangan bilang kehendak Tuhan, Pak. Hai. Oke. Ini dari sudut pandang geologi. Ya, gempa itu yang pertama kita harus tahu dulu apa sebenarnya itu gempa. Ya. Apa itu gempa? Ya, gempa itu kan sebenarnya adalah efek. Efek dari sebuah kejadian alam Ya. yang terjadi di bumi ini. Jadi contohnya ketika ada gunung meletus, maka karena akibat dari letusan itu sehingga terjadi gempa bumi. Nah, kemudian ada terjadi pergerakan-pergerakan di lempeng. Nah, itu juga mengakibatkan gempa. Nah, untuk di Kota Mamuju sendiri dan sekitarnya, di Majene dan sekitarnya, itu gempa yang terjadi itu 6,2 skala Richter disebabkan karena apa? Apakah gunung berapi atau ada hal lain? Ya, sebenarnya
kita masih menunggu investigasi, tapi dari informasi awal itu kan gempanya terjadi di darat ya, dan dangkal, daerah dangkal. Itu karena bisa dikatakan bahwa itu terjadi karena adanya pergerakan lempeng yang ada di bumi. Pergerakan lempeng itu bisa juga karena adanya terjadi patahan, sehingga terjadi namanya, ada kalau bahasa umumnya itu namanya sesar atau pergeseran. Pergeseran lempengan. Pergeseran bidang-bidang sesar yang ada di bumi. Jadi ibaratnya seperti ini. Ya. Nah, dia patah, ada yang ke bawah, ada patah, dia terdorong ke atas atau ke samping gitu. Sehingga itu efeknya itulah yang menyebabkan sebuah terjadinya gempa bumi. Gelombang gempa begitu. Ya, semacam itu. Nah, ada yang isu beredar di lapangan. Konon katanya gempa yang terjadi di Mamuju ini itu bersumber dari kota Palu. Apakah itu gempa sebelumnya? Jadi gempa itu kan seperti yang disebutkan tadi bahwa itu adalah efek dari sebuah pergerakan maupun kejadian-kejadian yang ada di permukaan bumi maupun di bawah permukaan bumi. Nah, terkait dengan efek dari hubungan dari kejadian yang ada di Palu. Di Palu itu kan adalah sesar ya, sesar aktif, patahan. Nah, kalau itu bergerak lagi maka akan terjadi gempa. Nah, mungkin kalau di situ ya pasti Palu yang akan merasakan atau seberapa besar dari efek kejadiannya. Cuman rangkaian gempa itu biasanya berimbas pada daerah lain. Misalkan kalau terjadi gempa di Palu, mungkin beberapa daerah lain itu akan mengalami hal yang sama. Nah, ada juga pertanyaan seperti ini, Bang. Apa perbedaan gempa di Palu dengan gempa di Kota Mamuju dan Majene? Ya, kalau persamaannya yang namanya gempa ya sama ya. Cuman perbedaannya itu adalah mungkin apa yang menyebabkan gempa itu terjadi. Nah ini kita sudah masuk ke pertanyaan pertama. Apa penyebab gempa itu terjadi? Jadi kalau di Palu kemarin itu kan jelas ya, karena itu kan bidang patahan, bidang sesar. Sehingga gempa yang terjadi di Palu itu karena adanya pergeseran sesar ya, sesar Palu Koro yang bergerak. Nah, kalau di Majene atau Mamuju ini kita belum tahu karena masih menunggu investigasi. Tapi apakah itu sesar juga atau sesuatu yang patahan gitu. Nah, apalagi ini kan daerahnya dangkal gitu. Maksudnya dangkal? Artinya dangkal itu dekat dengan permukaan bumi. Ya, kan ada itu jauh di bawah permukaan bumi, ada juga di laut jauh. Ini kan agak di atas. Berapa kedalamannya tidak terlalu dalam lah. Pusat gempanya seperti itu. Nah, ada yang menanyakan juga Bang Icang. Ini apakah akan terjadi gempa susulan atau bagaimana? Karena saya lihat ini tadi kita waktu kemarin malam, geng, kita berangkat dari Pindrang ke Kota Mamuju ini, itu rata-rata pasang tenda di pinggir jalan, geng. Ini kan ketakutan gitu. Nah, apakah? Jadi kalau kita bertanya apakah akan terjadi gempa susulan, iya. Dan saya katakan bahwa kita ini kan hampir tiap hari gempa. Cuman persoalannya adalah ada yang kita rasakan, ada yang tidak kita rasakan. Kenapa? Karena kita ini kan ada di atas padatan yang kita tempati berdiri ini kan di bawahnya cair. Seperti itu, geng. Ya, jadi kita ini di atas cairan bumi. Iya. Jadi ini bergerak dinamis. Nah, cuman kadang gempa-gempa itu ada yang kita rasakan, ya tergantung skalanya. Kalau besar kita rasakan, kalau tidak besar ya kita tidak rasakan. Iya. Nah, jadi kalau misalkan apakah akan terjadi gempa susulan? Iya, besok pun sudah ada gempa. Seperti itu. Maksud gempa. Maksudnya ini apakah kan ini sudah 6,2 skala Richter. Apakah akan terjadi gempa yang serupa atau bahkan lebih besar, atau potensinya hanya skalanya akan menurun? Nah, itu dari segi pandang geologi apakah dapat memungkinkan demikian? Jadi tidak ada yang bisa memprediksi bahwa akan lebih besar atau akan lebih kecil. Iya. Tapi gempa itu bisa dilihat dari yang pernah terjadi sebelumnya. Jadi sejarah. Kalau sebelum sejarah gempa di Mamuju itu kan pernah sampai berapa ya, 6, sekian atau 7 sekian. Nah, ketika itu belum sampai di situ berarti masih ada potensi sampai di skala itu. Wow. Nah, kalau misalkan apakah bisa melewati dari skala yang pernah terjadi sebelumnya? Bisa. Nah, cuman sekali lagi dulu pernah ada yang sampai di skala yang terakhir saya lupa apakah 6,7 apa 7, berapa begitu. Nah, tapi itu kan setelah itu tidak ada pernah lagi ada gempa yang melewati batas itu.
kejadian terakhir kemarin kan yang lebih besar kan 6,2 gitu. Wow. Nah, cuman kita ambil referensi bahwa di Palu saja itu sudah jelas bidang sesar yaitu Palu Koro itu hanya 7, sekian. Maaf saya selalu lupa ya. Nah, jadi itu ya kemungkinan besar tidak akan melewati atau sampai di situ karena di seperti itu. Ya tidak mungkin sulit melewati skala Richternya begitu. Ya artinya kemungkinan besar tidak akan melewati karena bidang ya, kecuali ada kejadian luar biasa karena ini kan dinamis, bumi ini kan dinamis, kita ada di atas cairan. Nah, bisa saja terjadi patahan yang lebih besar di sini. Nah, bisa saja melebihi besarnya. Wah. No, God, please, no, 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 no. Karena Mamuju ini kan tadinya adalah sebuah dari bentang alam ini kan posisinya ini kan sudah dihantam kiri kanan oleh kejadian-kejadian geologi, makanya banyak bukitnya, ada pulau-pulau yang naik dan lain sebagainya. Jadi dahulu kala memang di sini sudah terjadi gempa-gempa besar. Wow. Nah, begini pertanyaan penutup ini, Bang. Bagaimana bisa mendeteksi secara langsung akan terjadinya gempa? Tanda-tandanya gitu. Jadi sampai sekarang tidak ada yang bisa mendeteksi kapan terjadinya gempa bumi yang kecuali di luar dari gunung api. Kalau gempa bumi akibat gunung api, itu bisa diprediksi dari gunung apinya. Jadi ketika gunung apinya siap untuk meledak, maka dibarengi dengan gempa. Akan terjadi gempa. Nah, tergantung skala ledakannya apakah besar atau kecil, maka itu akan berpengaruh pada tingkat skala gempanya. Selain dari gunung meletus, apakah terjadi sesar, patahan atau apa yang ada pergerakan lempeng dan lain sebagainya, itu sampai sekarang belum ada alat karena gempa itu adalah efek dari kejadian tiba-tiba terjadinya pergerakan bumi. Wah, luar biasa. Ini kita berikan pengetahuan luar biasa, tambahan pengetahuan ini. Nah, untuk kan ini kota Mamuju ini itu ada pantainya juga, geng. Pantai, nah pinggir pantai. Ya, enak kita mandi-mandi di pantai. Nah, ada tidak tips untuk mengetahui tanda-tanda akan terjadi tsunami? Nah, ini tambahan ini, geng. Ya, kan biasanya itu orang lagi di pinggir pantai takut jangan sampai ada tsunami. Jadi kalau masalah tsunami sama dengan gempa. Gempa itu adalah efek dari kejadian pergerakan bumi. Nah, sama dengan tsunami juga. Tsunami juga itu adalah efek dari terjadinya pergerakan bumi yang ada di laut, apakah itu patahan atau pergerakan lempeng yang mendorong air ke atas, atau ada patahan terjadi di laut, atau ada runtuhan gunung api di laut yang menyebabkan terjadinya gelombang. Nah, jadi gelombang tsunami itu adalah efek, sama dengan gempa adalah efek juga. Nah, untuk mengenali itu kan mengenali itu sekarang ada teknologi, tapi bukan mengenali bahwa akan terjadi tsunami, tapi potensi. Tapi mengenali bahwa terjadi tsunami, bukan akan, tapi telah terjadi tsunami. Wah. Namanya buoy ya. Jadi buoy itu dipasang di pantai. Jadi ketika ada tsunami itu kan pasti air lautnya kan naik, bergerak ya. Surut dulu terus naik. Nah, ketika itu ketika itu terjadi, maka buoy ini langsung alarmnya berbunyi bahwa terjadi tsunami di pantai, sehingga itu bisa memberikan peringatan orang di darat bahwa sekarang tsunami telah terjadi. Jadi ada waktu mungkin beberapa menit untuk melakukan evakuasi. Tapi memprediksi bahwa akan terjadi tsunami, itu sama dengan gempa, itu tidak ada yang bisa memprediksi kecuali orang sudah mengetahui bahwa akan terjadi pergerakan. Nah jadi yang saya tertarik dengan kata-kata surutnya air tadi itu. Jadi diawali dengan surut. Itu kan gelombang itu kan seperti itu. Jadi gelombang sebelum menjadi besar itu kan dia kan mengumpulkan dulu. Baik mengumpulkan energi maupun mengumpulkan massa airnya. Jadi air yang ada di bagian darat itu ditarik semua akhirnya menyatu menjadi besar, kemudian mendorong lagi ke. Wow, luar biasa Sobat Luars Milenial. Jadi kita ini dapat pembelajaran banyak, geng, terkait dengan gempa, tanda-tanda terjadinya gempa, apa itu gempa, dan seperti apa kaitannya gempa yang satu dengan gempa-gempa yang lain. Wah, terima kasih Bang Gunawan Icang, Bos Tambang, yang sudah memberikan kita edukasi singkat untuk para sobat-sobat Luars Milenial. Oke, Bos Tambang, makasih banyak. Oke, salam. Ya. Dapur Ilmi. Katanya Inces ini main YouTube juga ini saya dengar ini. Ya. Silakan di like dan subscribe YouTube Dapur Ilmi. Dapur Ilmi, geng. Nah, itu masakan Korea juga kan? Saya lihat ada masakan Korea itu. Itu buat ini biasalah menyalurkan hobi masak. Nah, buat ibu-ibu, adik-adik, kakak-kakak, mbak-mbak yang cici-cici yang lain yang mau hobi masak, geng. Nah, atau mau silakan di subscribe sini. Waduh, ini pakai pencahayaan, geng.
Nah, Oke. ada silakan di subscribe geng. Itu Dapur Ilmi masakan khas Korea, Jepang dan Indonesia tentunya. Nah itu pembahasan cukup menarik geng. Ada bermacam varian masakan di dalamnya. Mungkin bisa ditiru atau dikembangkan lagi atau dikreasikan di rumah sobat-sobat semua. Oke, makasih Bang Ucang Gunawan. Oke sobat lawyers milenial. Nah itulah hasil ngobrol kita geng. Wah ini kondisi runtuhan di belakang itu geng. Besok kita akan review secara eksklusif. Nah tempat kejadian gempa di Kota Mamuju. Nah ini tadi saya sempat keliling geng. Sebenarnya kita mau nginap di hotel Maleo, tapi karena sudah di hotel Maleo tidak bisa difungsikan untuk sementara, dalam artian hotelnya lagi perbaikan, tadi runtuh di sana geng. Ada juga bagian-bagian di sana orang mengungsi di luar rumah karena takut gempa, mungkin karena rumah batu dan lain-lain. Nah kita akan besok review bagaimana kejadian terkini di Kota Mamuju. Oke sobat lawyers milenial, itulah hasil ngobrol-ngobrol kita dengan bos tambang. Saya jadi belibet ini geng. Mungkin belum minum kopi nih, atau belum ada AWW. Oke, salam sobat lawyers milenial. Pantau terus perjalanan kami di Kota Mamuju dan terus review channel kita di lawyers milenial. Kita akan bahas hal-hal menarik tentunya. Salam dari sobat lawyers milenial edisi jalan-jalan. Cik cik boom.